Kembali lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat dan baik semua ya. Dan kemarin ini ada yang nanya di kolom komentar ya, rekomendasi ebook reader terbaik untuk baca-baca yang gampang dibawa kemana-mana. Dan untuk ngejawab pertanyaan kalian ini, salah satu rekomendasi gue ebook reader yang enak buat dibawa kemana-mana adalah ini, Bookslift. Nah, kenapa gue rekomend ini? Yang pertama, dia berbasis Android, jadi dia nggak terbatas kayak Kindle ya. Jadi kalian bisa install sendiri aplikasi bacanya, mau itu Kindle, Kobo, terus Gramedia Digital mungkin ya, atau bahkan file ebook dan PDF-nya bisa kalian taruh di sini untuk dibaca pakai internal readernya, itu bisa. Terus kemudian dia juga compact dibandingin dengan Books Nova Air yang gue review sebelumnya. Itu ini lebih ringan dan lebih portable ya, jadi ukurannya juga lebih compact. Dan untuk layarnya ini juga pakai e-ink kertas screen, jadi yang layarnya mirip kertas kayak gitu guys, buat baca enak banget. Nah, jadi Bookslift ini itu harganya sekarang 4,1 jutaan ya, dan kalau kalian beli itu udah sepaket ya. Jadi dari Youthmart itu dikasih langsung Booksliftnya sama ada magnetic flip case-nya. Nah, ini banyak juga yang di video gue sebelumnya bertanya-tanya nih, ngapain beli ebook reader bang, karena kan kita sekarang bisa baca di HP atau di tablet. Ya memang benar, kita sekarang bisa baca di HP ataupun di tablet, tetapi ada hal-hal yang mungkin penggemar baca nggak bisa dapetin ya di sana. Salah satunya adalah kenyamanan baca, karena kalau kita pakai HP atau tablet itu kan cukup capek ya di mata kalau bacanya lama, apalagi baca novel yang halamannya banyak atau juga baca ebook yang halamannya banyak, itu cukup melelahkan. Tetapi di sini karena experience kayak kertas jadinya lebih enak lagi. Dan baterai itu juga jauh berbeda, karena kalau HP itu lebih sering habis ya dibandingkan dengan ebook reader kayak gini. Kalau ini bisa bertahan sampai 26 hari sampai 2 minggu ya, jadi lebih awet. Dan ini kita langsung disuguhin sama ebook readernya, ini Bookslift. Ringan banget guys, dan mantep banget nih, enak, keren. Terus kemudian selain itu kita juga dapat apa nih? Oh ya, ini ada kabel chargernya ya. Jadi kabel chargernya, dia charger udah pakai USB Type C, jadi udah kekinian ya. Terus kita juga dapat ini, ada kartu garansinya. Terus juga kita dapat apa lagi? Ada manual guide-nya untuk cara operasional singkatnya ya. Jadi itu yang kita dapetin, dan udah keren sih. Secara experience ini kayak seberat buku beneran ya, ringan, dan build quality-nya bagus banget. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini bahannya metal, desainnya juga sangat premium karena dia terus langsung unibody ke frame-nya sini. Jadi ini frame-nya flat ya, flat kayak gini tuh ya. Dan ini ada magnetiknya untuk flip case-nya ya, magnetiknya langsung nempel ke sini. Terus di sini ada port USB Type C-nya, ada dual speaker ya di kiri dan kanan. Di atas ada tombol power satu ya. Terus kemudian di sini polosan, tapi secara build quality bagus banget, sangat premium. Terus kemudian di sebelah kiri ini ada bezel yang lebih lebar dengan tulisan books. Ini memudahkan kita untuk baca ya, karena kalau baca biasa kita pegang begini. Nah, ini lebih mudah daripada harus yang setara atau yang simetris. Jadi kalau buat reader ada keunggulan juga desain yang seperti ini. Terus kemudian untuk layarnya, nah ini layarnya ini yang keren, yang mungkin nggak bisa kita dapetin kalau kita baca buku atau ebook di tablet konvensional atau juga HP konvensional ya. Ini layar yang sangat-sangat mirip dengan kertas. Kalau kita lihat di mata ya, itu bagus banget, enak banget buat baca. Dan buat penggemar baca, recommended ini punya ebook reader yang memang benar-benar pakai layar e-ink karta kayak gini. Dan ini juga posisi mati ya, jadi masih dalam posisi mati. Kita langsung aja nyalain untuk setup pertama kali. Nah, jadi kayak gini. Ini mereknya Onyx ya, Onyx Bookslift. Dan memang Onyx ini merupakan salah satu pemain mayor ya di kelas ebook reader. Jadi selain Kobo ada juga Kindle ya dari Amazon, dan Books atau Onyx Books ini yang pemain mayor yang lainnya. Oke, di sini proses setupnya kita bisa atur auto sleep-nya dan power off timeout-nya, karena ebook reader gini baterai itu sangat penting ya. Dan ya, proses setupnya sangat cepat dan dia langsung connect, dia langsung masuk, dan kayak gini tampilannya. Dan oh ya, ini by default itu nggak langsung ada Google Play-nya. Jadi Google Play-nya tuh harus kita aktifkan dulu. Kita bisa konekin aja
ke Wi-Fi. Dan ini by the way support Wi-Fi 2,4 atau 5 GHz. Nah, begitu udah connect internet, kita tinggal aktifkan aja ya Google Play-nya. Jadi kita tinggal masuk ke setting application dan di sini ada menu enable Google Play, kita tinggal centang aja. Ya, di sini bakal langsung muncul GSF ID, kita tinggal tap dan login aja ke akun Google kalian untuk mengaktifkan Google Play di Books Live ini atau di ebook reader ini. Nah, kalau udah kita udah bisa langsung buka aja Google Play Store-nya ya. Jadi kita tinggal tap Play Store di daftar aplikasi dan langsung masuk ke akun Google kita. Nah, kalau udah login ke Google Play Store kayak gini, kita udah mulai bisa langsung download aplikasi ya yang kita butuhkan di sini. Dan di sini gue mau coba download kayak Playbook misalnya, terus kemudian Kindle dan aplikasi-aplikasi lain ya yang mungkin kita butuhin untuk baca-baca. Dan sebenarnya nggak cuman buat baca-baca aja, kalian juga bisa install aplikasi Android lain. Cuman memang secara spesifikasi kan ini nggak terlalu tinggi ya, jadi dia memang diperuntukkan buat baca. Jadi kalau misalnya kalian mau install game dan lain-lain, layarnya nggak cocok dan juga performanya juga nggak cocok. Tetapi kalau kalian mau install berbagai macam aplikasi baca kayak Medium, terus kemudian Gramedia, lalu Google Playbook, Kindle, Kobo dan yang lainnya, atau bahkan install browser ya buat browsing-browsing, itu bagus banget di sini karena experience-nya kayak kita baca di sebuah kertas. Jadi ini contohnya adalah Google Playbook yang kita download ya dan kita install, dan di sini tentunya langsung connect sama koleksi kita, library kita di Google Playbook. Jadi semuanya langsung bisa kita dapetin di sini ya. Tuh, ini buku-buku yang udah ada di akun Playbook gua ya, yang bisa gua baca juga di HP, di tablet. Itu bisa langsung ke sini juga, dan kita bisa langsung untuk tap ya atau download juga ini untuk bisa mulai membaca. Jadi kayak gini guys ya, simple banget tuh ya, langsung enak banget. Nah, ini beberapa contohnya, dan kalau kalian perhatikan nih untuk tampilan layarnya mirip banget ya sama kertas ya, dan dia di mata juga nyaman banget. Kayak layarnya tuh brightness-nya nggak sakit ke mata, terus dia juga soft dan dia juga nggak ngeglare. Dan sebenarnya ini kalau kita swipe down itu kita bisa atur ya untuk brightness-nya. Di sini bisa kita naikin ya, terus juga untuk warmnya, tone-nya itu bisa kita ubah juga. Jadi banyak banget yang bisa kita atur di sini, dan di sini juga kita bisa atur ada e-ink center. Ini ya kayak fitur-fitur kayak gini nih yang nggak ada di tablet-tablet konvensional. Jadi kita bisa atur refresh mode-nya, mau di refresh mode apa ya. Ini semuanya juga pengaruh ke speednya waktu kita swipe, karena kalau e-ink gini itu memang setiap kali nampilin halaman dia bakal refresh ya, dan kita bisa atur di sini mau mode refreshnya seperti apa, speed mode atau normal mode. Kalau mau normal mode ini juga bagus. Nah, tapi dia memang ada sedikit waktu ya untuk nge-refresh layarnya, dan ini wajar. Tetapi hasilnya tampilan halamannya ini bersih, nggak ada bayang-bayang dari halaman sebelumnya. Jadi seperti itu ya untuk experience-nya, dan baca di sini juga sangat betah buat baca lama karena memang ke mata juga nggak gampang capek. Terus untuk fitur-fitur lain kalau di sini ada cukup banyak. Ada connect ke Wi-Fi-nya, ke Bluetooth. Ya, Bluetooth bisa kita aktifin untuk connect ke TWS earphone, misalkan kita mau dengerin musik, itu bisa karena kita bisa install kayak Spotify ya, terus YouTube musik juga di sini. Dan di sini juga ada menu-menu untuk ringnya, notifikasinya mau ring atau gimana ya. Terus ada juga menu untuk record, screen recording. Jadi kalau kalian pengen, tapi gua nggak pernah pakai sih ya. Tetapi yang paling penting menurut gua ada di sini nih. Nah, ini ballnya ini sangat sering banget gua akses karena di sini kita bisa punya banyak shortcut ya, kayak misalkan kita ada shortcut untuk refresh layarnya ini, terus kemudian ada shortcut untuk masuk ke settingnya. Jadi di sini settingnya bisa kita atur DPI-nya, terus app default DPI juga bisa dipilih. Pokoknya banyak banget ya yang bisa kita atur dari layar ini untuk bisa menampilkan tampilan sesuai dengan yang kita pengen atau sesuai kenyamanan kita. Di sini juga bisa masuk ke multitask kalau misalkan mau berpindah dari satu apps ke apps lain ya. Terus kemudian selain itu ada juga menu untuk shutdown ya, dan juga ada page up, page down. Jadi kalian bisa pakai ini juga.
Dan di sini yang menarik kalau kalian tap 2 kali dia langsung masuk ke home. Jadi kayak tombol home ya. Dan di menu-menu utamanya ini ada library. Library ini berisi semua koleksi buku kalian yang offline. Kalian simpan filenya di books list ini bakal muncul di sini. Gua sendiri lebih suka pakai aplikasi ya kayak Playbook, Kindle dan yang lainnya karena dia kesinkron di cloud. Tetapi kalau kalian lebih suka offline, di sini juga bagus, dan e-readernya bawaannya juga bagus banget. Terus kemudian ada store-nya sendiri, tetapi gue jarang banget pakai untuk store bawaannya ini. Ada storage. Di sini kita bisa lihat detail storage-nya. Dan Booklift ini punya storage total 32 GB ya. Dan available-nya ini sekitar 22,4 GB. Ini jumlah yang mungkin kalau kalian lihat untuk di tablet konvensional saat ini terlalu kecil, tetapi untuk di e-reader ini udah cukup banget. Ada sangat banyak e-book yang bisa kalian simpan di sini dengan 22 GB free storage ya. Terus kemudian juga aplikasi baca juga bisa kalian download cukup banyak di sini. Terus kemudian untuk storage-nya sendiri kita juga dapat free 5 GB cloud storage ya. Kalau misalnya kita login ke akun Books, dan itu free terus. Jadi kita bisa nyimpen notes, buku juga yang lainnya di storage gratis 5 GB itu yang bakal terus kesinkron ke cloud. Jadi kalau kalian punya dua akun seperti ini, dua device reader, itu bakal saling kesync. Terus kalau kalian pengen buka di PC atau di laptop juga bisa ya. Jadi praktis banget. Terus ini ada tab aplikasi. Di sini semua list aplikasi yang kita install kayak app drawer gitu ya. Jadi semuanya ada. Dan ada menu settings yang tadi udah kita sempat buka-buka ya. Dan settingnya ini juga cukup komplit, cukup lengkap. Ada firmware update juga kalau misalnya kalian pengen update, karena Books ini atau Onyx ya, itu menjamin ada sekitar lebih dari 3 tahun untuk support OS-nya. Jadi setiap fitur baru yang dirilis kita bisa dapat jaminan mendapatkan di update firmware-nya ini. Terus kemudian di sini juga ada fitur-fitur ya untuk gesturnya, settingnya mau kayak gimana itu bisa di custom semua di sini. Dan untuk transfer file dari sini ke laptop atau juga ke perangkat lain itu bisa langsung melalui USB Type-C yang ada di sini, atau juga melalui wireless ya, jadi melalui push. Nah, hal yang paling gue suka ya dari experience baca di Bookslift ini, selain tampilan layarnya yang enak buat baca, itu adalah ukuran dan juga portabilitasnya. Karena dari sisi ukuran gua merasa ini itu pas ya kayak baca di buku beneran. Terus kemudian di samping ini ada bezel yang lebih tebal, bikin lebih gampang buat baca tangan satu kayak gini ya, karena ada kayak pegangannya gitu guys. Dan ini buat baca tangan satu nyaman, buat tangan dua juga oke ya. Dan dia juga punya portabilitas yang sangat bagus karena dia ini ringan ya, beratnya cuma 170 gram, dan ini lebih ringan daripada Nova Air yang gua review sebelumnya di 235 gram. Terus kemudian ukurannya ini juga tipis, jadi kalau kita lihat, nah ini cuman 5,95 mm, juga lebih tipis dari Nova Air yang 6,3 mm. Jadi bener-bener buat baca tuh enak banget guys, dan gak bikin tangan capek. Terus kemudian untuk magnetic case-nya ini juga ringan ya, jadi magnetic case yang jadi bonusannya ini, nah ini itu beratnya cuma 100 gram. Jadi kalau di total antara covernya dan juga book sleeve-nya itu nggak sampai 300 gram ya. Jadi cuma 270 gram, dan itu benar-benar sesuatu yang ringan, bahkan lebih ringan dari buku yang biasa kita beli ya. Nah, untuk covernya kayak gini, dia kayak berbahannya itu kayak dibentuk kayak dari leather ya, dan kulit yang warnanya coklat gini, tetapi di depannya dia itu dari kayak fabric ya. Tapi di sini juga tulisan Booksnya juga berbahannya bergaya kulit kayak gini guys. Jadi sangat premium kelihatannya, dan dia juga magnetik ya tuh. Dan karena dia memang udah bawaan ya, jadi memang diproduksi oleh Books langsung, oleh Onyx langsung, jadi dia juga langsung klop nih, ada pinnya di sini, magnetik di sini langsung nempel. Nah, dan menariknya dia langsung ngasih juga akses terhadap 2 tombol ya, yang bisa kita pakai buat ganti-ganti halaman. Tetapi by default untuk beberapa aplikasi memang dia bakal ngubah volume ya tombolnya, bukan ngubah halaman. Tetapi biasanya rata-rata itu ada settingnya di sini, kayak di Google Play Books itu ada settingnya untuk menggunakan volume key mengatur halaman. Jadi kalau udah kita ubah kayak gini, maka
volume key ini atau tombol yang ada di sini itu bisa buat pindah halaman tuh ya. Jadi enak kalau baca-baca tuh kita tangan satu juga bisa lebih nyaman, nggak perlu swipe. Dan ini juga berlaku untuk di banyak aplikasi lainnya, termasuk di aplikasi reader bawaan dari ebook reader ini guys. Terus untuk build quality dan material dari flip covernya ini juga bagus banget ya. Jadi di dalam sini ini finishingnya soft, dia lembut banget dan kelihatan sangat premium. Termasuk ini juga warnanya matte dan juga ada magnetnya yang sangat kuat. Jadi kita nggak khawatir kayak jatuh ya. Ini nempel banget, erat banget di sini tuh ya. Dan dia juga langsung plug and play, bisa langsung dipakai. Dan kemudian untuk di sini juga secara desain dan material menurut gue udah pas banget dan keren banget. Ini sekilas kalau kayak gini kayak buku beneran ya, kayak notes gitu guys. Dan kalau dibuka, nah dia langsung kebuka dan langsung bisa kita pakai buat baca-baca ya. Dan kalau kita tutup dia juga langsung otomatis screen off dan power off sesuai dengan yang kita setting. Jadi baterainya juga bakal awet. Dan cuman segini kita bisa simpen ribuan buku ya. Apalagi kalau kalian pakai aplikasi tersimpan di cloud, itu bisa banyak banget buku yang tersimpan di device atau ebook reader yang cuman sekecil ini guys. Dan ini tuh secara CPU dia menggunakan octa-core prosesor ya. Dan RAM-nya 2 GB dengan ROM 32 GB. Terus kemudian OS-nya ini udah berbasis Android 10 meskipun di custom untuk keperluan ebook reader aja, jadi nggak kayak di tablet konvensional yang fungsionalnya banyak. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store itu banyak yang bisa kalian install di sini. Tentunya sesuai peruntukannya karena layarnya merupakan layar e-ink ya. Terus kemudian untuk ebook supportnya dia udah support PDF, EPUB, Mobi dan yang lainnya. Terus bisa install segala macam juga. Kalian bisa install Kobo di sini, Kindle, Playbook dan yang lainnya. Jadi ada banyak atau lebih fleksibel dibandingkan kalau kalian beli Kindle aja atau juga beli Kobo Reader aja kayak gitu guys. Dan untuk baterainya sendiri dia ini 2000 mAh. Kapasitasnya sama persis kayak di Nova Air ya, dan dia tahan 26 hari untuk standby. Tetapi dari pengalaman gua pakai reader seperti ini, dia bisa dipakai sekitar 1 minggu pakai ya untuk penggunaan normal, atau mungkin bisa kurang juga dari seminggu kalau misalnya kalian suka baca banget dan baca dalam waktu yang sangat lama. Terus dia juga udah ada mic-nya, ada speakernya juga. Oke, ini gue tunjukin sampel audionya ya dengan volume maksimal. Candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures they can get so bitter. Sure you want to enter, you can start back. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. You decide. Love me at my worst till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Ya, kayak gitu untuk sampel audionya, dan menurut gua udah termasuk enak ya untuk sebuah ebook reader yang mungkin speaker bakal jarang kepake. Gue sendiri kalau dengerin musik biasa gue konekin Bluetooth untuk ke earphone dan baca-baca sambil dengerin musik melalui TWS earphone. Kelemahannya sendiri kalau book sleeve ini itu memang dia nggak ada bundling pennya, dan dia juga kurang begitu cocok buat note taking ya. Kalau note taking memang kalian bisa pakai yang Books Note atau Books Nova Air, itu ada pensilnya bisa buat nulis-nulis. Tetapi kalau ini sesuai dengan yang kalian cari, itu adalah ebook reader yang portable, yang ukurannya compact dan baterainya awet ya. Terus kemudian bisa dibuat baca lama, nyaman di mata, maka ini bisa jadi pilihan ya. Dan itu rekomendasi gua, semoga ngejawab pertanyaan kalian ya yang mencari ebook reader. Semoga aja bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau butuh rekomendasi sesuatu, boleh banget tulis di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu guys. Untuk review
selengkapnya dari book sleeve ini mungkin bakal gue bahas di video tersendiri ya, dengan lebih detail setelah experience yang cukup lama. Jadi ditunggu aja, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.